Salah satu rasio yang paling penting dalam menganalisa laporan keuangan adalah rasio profitabilitas. Sama halnya seperti kamu membuka usaha atau berbisnis, kamu ingin biaya serendah mungkin dan profit setinggi mungkin. Sederhana itu kan ya. Tapi bagaimana dengan penerapannya di dalam saham? Apakah net profit margin yang tinggi akan selalu disertai dengan harga saham yang selalu naik? Nantikan pembahasannya selama 15 menit ke depan. Hai, saya Ngurah dari Pita Saham, tempat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Apa itu profit margin? Profit margin adalah perbandingan antara keuntungan bersih yang diperoleh suatu perusahaan dan total pendapatannya. Dalam istilah sederhananya, rasio profit margin mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap pendapatan yang diperoleh. Gross margin. Jadi ada tiga jenis profit margin. Yang pertama adalah gross margin. Gross margin ini adalah perbandingan antara pendapatan total dan biaya produksi. Jadi, gross margin mencerminkan efisiensi dalam proses produksi dan harga jual produknya. Ini lebih cocok di industri manufaktur atau yang memerlukan bahan baku. Yang kedua, ada namanya operating margin atau operational margin. Operating margin mengukur seberapa baik perusahaan mengelola biaya operasionalnya. Ini mencakup biaya produksi, gaji karyawan, biaya pemasaran, dan lain-lain. Dan terakhir ada net profit margin atau net margin. Ini adalah profit margin yang terakhir, paling penting karena menghitung keuntungan bersih setelah semua biaya termasuk pajak dan bunga dikurangkan dari pendapatan. Nah, ada beberapa pendapat yang berbeda tentang profit margin yang wajib kamu perhatikan. Misalnya, ada yang lebih prefer untuk memilih gross profit dibandingkan net profit. Kalau saya sendiri lebih memilih net profit margin karena lebih pas digunakan untuk berbagai jenis perusahaan. Ingat, industri jasa, gross profitnya akan sangat besar karena tidak adanya harga pokok penjualan. Tapi NPM sendiri juga memiliki kelemahan karena nilai NPM hanya melihat profit tanpa melihat profitnya tersebut tergolong berkualitas atau tidak. Jadi ada misalnya yang nggak berkualitas adalah laba yang dihasilkan dari jualan aset. Nah, net profit margin juga tidak bisa memperlihatkan apakah ada kenaikan penjualan dari tahun ke tahun, sehingga lebih baik selalu gunakan lebih dari satu rasio dalam melakukan analisa. Jadi kita langsung aja, saya kasih contoh untuk menghitung net profit margin. Dalam hal ini saya menggunakan laporan keuangan salah satu emiten yang go public ya. Nah, jadi yang saya pilih adalah Bank CIMB Niaga. Nah, ini dia laporan keuangan semester 1 2023 dari Bank CIMB Niaga. Pemilihan perusahaan dalam hal ini hanya sebagai edukasi, bukan berarti merekomendasikan saham. Jadi saya langsung ke bagian laporan laba rugi. Nah, di sini kamu bisa lihat cara melihat NPM-nya ya. Jadi lihat di pendapatan dan beban operasional. Jadi lihat di pendapatan bunga dan syariah yang bersih atau yang net sebesar sekian. Kemudian laba bersihnya sebesar sekian. Jadi ini tinggal kamu bagi aja 3269.932 dibagi dengan 6834.935. Itulah net profit margin dari Bank CIMB Niaga posisi 6 bulan pertama di 2023, atau kalau saya udah hitung ini sekitar 47%, dan itu tergolong besar banget. Pertanyaan berikutnya adalah berapa net profit margin yang ideal. Jadi dari beberapa sumber yang saya coba cari dan berdasarkan experience saya juga ketika menganalisis saham, net profit margin yang bagus tentunya kalau bisa di atas 15%. Jadi kita coba lihat pendapat yang lain. Jadi dia bilang kalau based on according to Corporate Finance Institute dikatakan 20% sudah kategori bagus, 10% kategori rata-rata atau standar, 5% dikategorikan net profit margin yang kurang oke. Ya, seperti itu. Dan ini juga data dari rata-rata industri, tapi sayangnya ini di US ya, NYU Table Profit Margin by Sector. Jadi kamu bisa lihat gross margin dan net margin, ternyata yang besar itu rata-rata net profit marginnya ada di kategori precious metal, information service, kemudian ada healthcare product, ada beverage. Nah, kalau di Indonesia, dan ini software system application. Jadi rata-rata emang yang tinggi itu di kategori jasa ya. Nah, coba kita lihat pendapat yang lain. Kalau yang ya ini udah profit margin. Nah, ini ya, high profit margin sektor biasanya ada di kategori industri jasa karena memang aset yang ada di situ tergolong rendah
sehingga mereka tidak terlalu banyak cost di situ. Tapi saya coba juga share terkait dengan, nah ini saya dapat dari buku dari Nine Valuation Mistake and How to Avoid Them dari Andrew Stott. Dia mengambil data dari seluruh dunia, global companies, dan ini dibagi sektornya, dikatakan net profit margin rata-rata selama 18 tahun itu memang tertinggi di bagian real estate. Real estate. Nah, sayang cuman di sini nggak ada finance ya, tidak terlihat di finance. Nah, kalau di Indonesia sendiri menurut saya yang salah satu tinggi net profit marginnya adalah kategori sektor perbankan, real estate itu konsisten tinggi biasanya ya. Yang agak rendah itu net profit marginnya ada di kategori retail, ya seperti Alfamart itu net profit marginnya di bawah 10% malah. Dan seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba cara melakukan screeningnya. Nah, ini dia cara saya melakukan screening untuk mencari net profit margin mana yang bisa kamu coba lakukan ini ya, cari datanya ya. Oke, pertama screening seperti ini. Coba saya mulai dari awal dulu. Jadi lihat universe-nya IHSG, add a rule-nya, pilih basic ratio, terus kemudian pilih profitability, net profit margin. Di sini ada net profit margin-nya ada banyak. Ada 4, quarter, 12 trailing months, annual, dan rata-rata. Saya pakai rata-rata dulu, cari yang otomatis di atas 0, karena kan kita cari yang untung dong. Terus kita masukin aja semua ya, net profit margin yang annual, jadi biar kamu bisa juga bedakan mana yang apa itu annual dan apa itu 12 trailing months. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa diurutkan saja di yang paling tinggi. Oke. Nah, kalau di atas 100% ini pasti bukan mencurigakan ya, ini pasti ada yang kurang pas ya. Karena gimana ceritanya laba lebih besar dibanding pendapatan, gimana ceritanya. Jadi otomatis laba yang bersih yang dihasilkan itu bukan berasal dari pendapatan yang mereka kumpulkan. Seperti itu. Atau kalau kamu lebih firm, biasanya saya tambahkan lagi gross profit margin. Jadi dari sini saya tahu, nah, Nah, ini kan kelihatan ya langsung ya, wah ini nggak masuk akal, gross-nya aja minus, ini kenapa dia bisa positif? Berarti ini dicoret. Ini lebih rendah daripada ini, wah ini dicoret, ini juga nggak masuk akal. Nah, kayak gitu ya. Jadi menurut saya idealnya itu range-nya 50-60 itu masih oke ya. Tapi kalau 90 ini kita harus ngecek lagi. Kok bisa 84% misalnya di net. Jadi saya coba cek di net, saya lihat financial-nya seperti ini. Dan hasilnya adalah ya jadi kita harus clear dulu, harus lebih detail lagi ya, ngelihat secara lebih dalam ini kok bisa laba bersihnya ini. Tapi kali ini saya kan nggak bahas sedalam apa ya, kita kan cuma ngomongin net profit margin dan cara melakukan screening. Di sini kamu bisa lihat, dan apakah net profit margin yang tinggi selalu identik dengan harga saham yang naik. Ternyata kalau kita tinggal tambahin price performance, misalnya year to date price return, jawabannya belum tentu, ya kan? Belum tentu ya. Ini pengamatan sekilas ya, tentunya kita harus punya data dan sebagainya. Belum tentu jawabannya ini, teman-teman. Ya, kamu bisa lihat sini belum tentu, tapi biasanya kalau laba bersihnya dia berkualitas atau memang murni dari kegiatan operasionalnya, maka biasanya harga sahamnya juga ikut naik sesuai dengan fundamentalnya tersebut. Seperti itu ya. Dari penelitian yang saya ambil, sorry, mana dia tadi downloadnya? Oke, di sini saya sudah sempat ambil data dari, nah dia. Effect of Return dari International Journal of Finance Research untuk Indonesia Stock Exchange dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fajar Bandung dan sebagainya. Dia meneliti di banking company ya, dan jawabannya adalah NPM ternyata tidak tidak signifikan dengan harga saham. Jadi yang lebih signifikan untuk sektor perbankan dari penelitian yang dilakukan di sini adalah justru ROE dan ROA gitu ya, tadi saya dapatnya. Mana dia? The effect on, nah ini dia. Mana dia? Oke, ini dia. The influence of NPM on stock price of banking company. Sini terlihat there is no significant effect. Jadi nggak ada hubungan NPM dengan
harga saham khususnya dalam sektor perbankan. Itu berdasarkan penelitian ini. Oke, itu aja dari saya. Semoga bisa ngasih insight buat kamu. Nantikan juga konten-konten yang lain. Jika ada masukan silahkan ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Atau kamu ingin berdiskusi, silahkan di kolom komentar yang sudah disediakan. Thank you banget. Semoga sukses, sehat, dan cuan selalu.